Halo teman-teman, Pak Ki dan kakak asisten. Saya Maria Ivana, nomor NPM 19080198 akan menjelaskan mengenai praktikum fisiologi tumbuhan acara 2 yaitu pertumbuhan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh auksin pada pertumbuhan kacang hijau dan yang kedua untuk mengetahui pertumbuhan daun sebagai bentuk pertumbuhan organ pada tanaman. Pada praktikum ini, terdapat dua kegiatan, yaitu pertama pertumbuhan kacang hijau dan yang kedua pengukuran luas daun. Pertama-tama, pada kegiatan pertumbuhan kacang hijau memerlukan alat dan bahan antara lain kecambah kacang hijau, kapas, air, tempat makan plastik, kardus, dan penggaris. Kegiatan pertumbuhan kacang hijau dilakukan dengan kecambah diambil dan dipindahkan kepada 3 tempat yang berbeda untuk masing-masing diberikan perlakuan. Yang pertama, perlakuan terang, yang kedua, perlakuan gelap, yang ketiga, perlakuan dus yang dibolongi. Kemudian, dibiarkan selama 3 hari dan dilihat hasilnya. Kedua, pada kegiatan pengukuran daun, diperlukan alat dan bahan antara lain daun sebanyak 5 helai dari satu pohon yang sama, kertas milimeter blok, pensil, dan penggaris. Pengukuran luas daun dilakukan dengan cara daun diletakkan di atas milimeter blok dan dicetak menggunakan pensil. Luas dari daun kemudian diukur dengan cara menghitung kotak di dalam milimeter blok. Setelah luas didapatkan, data luas dimasukkan ke dalam tabel dan dibuat grafik sigmoid. Selanjutnya, dari kegiatan pertumbuhan kacang hijau didapatkan hasil pada kecambah yang diberi pelakuan tempat gelap dengan tinggi sebelum kurang lebih 2 cm, sedangkan tinggi setelah diberikan pelakuan kurang lebih 7 cm dengan warna batang hijau pucat. Pada kecambah yang diberi pelakuan tempat terang dengan tinggi sebelum kurang lebih 2 cm, sedangkan tinggi setelah diberikan pelakuan kurang lebih 6 cm dengan warna batang hijau gelap. Pada kecambah yang diberi perlakuan kardus yang dilubangi dengan tinggi sebelum kurang lebih 2 cm, sedangkan tinggi setelah diberikan perlakuan kurang lebih 6,5 cm dengan warna batang hijau terang. Pada kegiatan pengukuran daun didapatkan hasil luas daun 1 adalah 11 cm persegi, luas daun 2 adalah 21 cm persegi, luas daun 3 adalah 29 cm persegi, luas daun 4 adalah 32 cm persegi, dan luas daun 5 adalah 50 cm persegi. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan data pertumbuhan kacang hijau yang didapatkan, dapat diketahui bahwa pertumbuhan kacang hijau terjadi paling cepat pada kecambah yang diberi perlakuan tempat gelap. Menurut Susilawati dan kawan-kawan 2016, intensitas cahaya yang terlalu rendah akan menghasilkan produk fotosintesis yang tidak maksimal. Produk fotosintesis yang tidak maksimal disebabkan oleh adanya aktivitas hormon auksin yang berlebihan. Menurut Purwati dan kawan-kawan 2013, hormon auksin berperan dalam proses pemanjangan sel. Terdapat pada titik tumbuh pucuk tumbuhan, yaitu pada ujung akar dan ujung batang tumbuhan. Sehingga hormon auksin yang berlebihan menunjukkan adanya pertumbuhan yang lebih cepat. Pada kecambah dengan perlakuan terang memiliki tinggi lebih pendek daripada kecambah dengan perlakuan gelap. Menurut Harahap dan kawan-kawan 2019, cahaya dapat menghambat hormon auksin sehingga pertumbuhan dan pembelahan sel yang terjadi pada kecambah dengan perlakuan terang lebih pendek dibandingkan dengan perlakuan gelap. Selain itu, menurut Ningsih 2019, ketiadaan cahaya menghambat pembentukan klorofil pada tanaman sehingga tanaman berwarna lebih pucat. Pada perlakuan ditutup dengan dus yang dibolongi menunjukkan pertumbuhan daun dari kecambah mengarah ke arah lubang yang merupakan tempat cahaya matahari masuk. Hal tersebut sesuai dengan teori Suparwata 2018 yang menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman dalam naungan akan lebih cepat dan arah tumbuh tanaman menuju ke arah datangnya cahaya. Berdasarkan pengukuran daun didapatkan hasil kurva sigmoid.
Menurut Nugraheni dan kawan-kawan 2018, kurva sigmoid merupakan kurva yang menyatakan dan mencirikan pola pertumbuhan pada tanaman, sehingga hasil dari kurva sigmoid dapat menggambarkan pola pertumbuhan dari tanaman. Pola pertumbuhan sepanjang suatu generasi secara khas akan dicirikan oleh suatu fungsi pertumbuhan yang disebut dengan kurva sigmoid tersebut. Pertumbuhan cepat pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat penambahan sel tanaman, kemudian melambat dan akhirnya menurun pada fase sets. Namun, pada grafik yang saya dapatkan, tidak ditemukan fase sets atau fase sets akan berada pada fase selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton.